Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajaran yang di akhir zaman. Alhamdulillah, para asatidzah dan juga para santri yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Senin subuh ini. Itu adalah pembahasan kitab At-Tafkir. Kita sudah membahas beberapa waktu yang lalu tentang alinea pertama dari kitab Tafkir ini, yaitu manusia adalah seutama-utamanya makhluk. Sebagaimana yang kita ketahui juga dari firman Allah surat At-Tin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kuciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Apa sebaik-baik bentuknya manusia? Karena manusia bisa berpikir. Manusia mampu menggunakan potensi yang Allah berikan, yaitu akalnya, untuk berpikir. Dan dari berpikir itulah manusia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini adalah memang perintah Allah atau pilihannya Allah, bahwa Allah menjadikan manusia di muka bumi sebagai pengelolanya, pengelola nikmat Allah yang lain. Kalau seperti itu tertutup mic-nya, bawahnya tertutup. Enggak ketutup. Ya. Ketutup. Enggak. Ya. Kita lanjutin kembali ya. Di sini kita telah membahas bahwa manusia itu memiliki satu potensi untuk bisa berpikir. Makanya kemudian dijelaskan di sini berikutnya, innal uluma wal fanuna wal adaba wal falsafa wal fiqha wal lughah wal ma'rifah min haitsu hiya ma'rifah innama hiya natajul aql. Jadi yang namanya ilmu-ilmu pengetahuan, teknologi, adab, falsafah, ya, fikih, lughah, bahasa itu semuanya, dan juga pengetahuan ma'rifat min haitsu hiya ma'rifah, dari sisi bahwa pengetahuan itu sendiri, ya, itu adalah natajul aql, produk dari akal, hasil dari berpikirnya manusia. Jadi dahsyat sekali manusia itu berpikir, dia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, ya. Jadi teknologi yang kita bisa gunakan sekarang ini adalah hasil dari produk manusia, berpikirnya manusia. Makanya sumber daya penting dari alam semesta ini manusia, yang bagaimana yang dia bisa berpikir, gitu. Jadi hasil berpikir inilah yang kemudian bisa menempatkan manusia untuk menghasilkan segala macam hal itu semua. Kenapa? Ya. Wabitali natajul tafkir, dan ini selanjutnya juga adalah dari hasil pemikiran. Jadi teknologi itu pun adalah hasil dari pemikiran. Tentu manusia-manusia yang mampu menelaah, mampu mengkaitkan segala fakta, itu adalah orang-orang yang kemudian mampu menghasilkan dari berpikirnya tadi satu buah yang bermanfaat. Lidzalika kana di zamanil insan walil hayati walil kauni kulluhu an yudraka waqi'ul aqli ma hiya ma huwa. Dengan demikian sudah seharusnya bagi manusia kehidupan ini dan alam semesta ini semuanya untuk mereka itu
memahami atau pemahaman fakta berpikir ini harus dipahami oleh dia bagaimana berpikir itu. Karena berpikir ini menghasilkan teknologi, menghasilkan kebaikan bagi manusia, menghasilkan segala apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Makanya yang pertama kali harus dia tahu itu berpikir itu apa sih gitu. Jangan-jangan dia nggak tahu mana berpikir, mana menghayal. Jangan-jangan dia nggak tahu mana mimpi dan mana istilahnya memikirkan secara nyata. Dia nggak ngerti. Saya lagi mikir apa? Mikir bagaimana caranya bikin pondok pesantren di bulan. Nah, gimana? Ya kan? Gak bisa itu. Dia berpikir misalnya, saya berpikir bagaimana caranya untuk saya bisa naik haji. Ini masih bisa. Dia memikirkan bagaimana ongkosnya, bagaimana dia menghasilkan uang untuk bisa memenuhi ongkos tadi, bagaimana dia nanti mempersiapkan dokumennya dan sebagainya. Itu berpikir. Dia bisa bedakan. Tapi kalau dia sebenarnya nggak ngerti mana berpikir, mana menghayal, nah ini kacau. Makanya menjadi penting bahwa manusia ini harus tahu fakta dari waqi'ul aqli. Jadi waqi'ul aqli. Jadi dia tahu faktanya sebenarnya berpikir itu apa, definisinya. Wa an yudrika bitali wa tafkir, dan juga dia harus tahu juga fakta pemikiran itu apa dan tarik tafkir dan metode pemikiran itu bagaimana. Jadi dia tahu berpikir, tahu metode berpikir, tentu tahu pemikiran itu apa dan tahu metode berpikir. Ini yang menjadi landasan pertama mendasar. Kita harus tahu juga jadi kita nanti bisa membedakan mana yang mampu kita gunakan dari waktu kita untuk menghasilkan kebaikan atau tidak. Ya. Laqad tuqiyal insaniyatu hadhil musafatil tawilah. Ya kan? Dikatakan sungguh manusia ini telah terbentang, terpisah, ya kan, dengan jarak yang sangat jauh, dengan masa yang sangat panjang, minal hayati dari kehidupannya, wa min umur zaman, dan juga dari umur zaman ini apa? Wahia ta'ni aksarul ma ta'ni binatajil aqli, yaitu adalah bagaimana dia itu sudah kemudian menikmati, ya, makna yang banyak, arti yang banyak, manfaat yang banyak dari produk pemikirannya itu, dari produk akalnya. Jadi seumur zaman ini sejak Nabi Adam itu sebenarnya manusia itu sudah menikmati hasil berpikirnya. Jadi sejak Nabi Adam itu sudah bisa manusia itu bagaimana menikmati hasil berpikir. Jadi sepanjang umur zaman ini sebenarnya dia sudah bisa hasil produk dari berpikir dia. Makanya kalau kita sekarang malah melupakan tata cara berpikir, melupakan bagaimana kita ini sebenarnya mampu untuk bisa berpikir dengan benar, tentu kerugian. Kita jadi seperti zaman batu lagi. Kita bisa seperti binatang-binatang zaman purbakala atau apa yang kemudian tidak bisa mendapati kebaikan. Dan juga manusia wa minata ditafkir apa? Pikirannya. Tapi di sini duna antani nafsu waqil aqli, tanpa sebenarnya dia itu menyadari bagaimana ya pada saat itu sendiri terhadap fakta berpikir. Wabi waqil tafkir. Jadi sebenarnya itu sudah dia itu menggunakan hasil berpikir. Tapi ditanya bagaimana sih berpikir? Kadang yang dia jawab itu bukan berpikirnya, yang dia jawab itu hasil pemikirannya, hasil berpikirnya. Jadi selama kurun waktu sangat panjang manusia itu sebenarnya sudah menikmati hasil berpikir.
Ya ini bukan berarti harus kita berarti salah dong yang dulu-dulu, tidak. Ya memang kita urusan ini adalah urusan bagi segelintir orang yang nanti di ujung belakang itu yang akan membuat perubahan dan kebangkitan bagi umat yang menjadi cerdas. Sahih, benar, annahu qad wajada man yuhawilu idraka waqi al-aql. Benar, selama kurun waktu manusia itu didapati orang-orang yang ingin berusaha menerjemahkan, mendefinisikan, menerangkan kepada manusia lain apa sih fakta berpikir itu. Dari zaman dulu itu sudah mulai berusaha. Ya, itu memang ada. Minal ulama muslimin, baik dari kalangan ulama pemikir kaum muslimin, wa min ghairil muslimin, dan juga bukan dari kaum muslimin. Jadi orang-orang kafir pun berusaha itu. Mikir itu apa sih? Kalau kata ada pelawak bilang mikir, makanya mungkin dia juga nggak tahu apa itu berpikir, mungkin. Karena ada juga orang-orang itu yang memang dia berpikir, dia itu menghasilkan dari produk berpikir dia. Dia bisa bikin teknologi, ya kan? Dia bisa kemudian menciptakan, mengungkapkan dengan bahasa yang bagus, ya kan? Dia bisa kemudian menjelaskan apa-apa yang kemudian dari hasil berpikirnya. Kalau dalam kitab Mafahim Islamiyah itu dijelaskan tentang bagaimana tentang lughah itu bukannya berpikir, tapi pengungkapan hasil berpikir. Jadi lughahnya sendiri itu adalah pengungkapan dari hasil berpikir manusia. Dia mungkin bisa, dan selama ini dia memang sudah berpikir, karena manusia itu tabiatnya itu memang berpikir. Kita juga mungkin sudah berpikir, apalagi kalau lagi belajar, ya kan, mikir ini nahu sorof, ini belajar tafsir, ya kan, ini belajar apa lagi, semuanya kita berpikir ini gimana ya, wazan ini gimana ya, kan gitu, ini i'rabnya gimana ya. Ini ada hukum-hukum, ada ketentuan di sana. Ini harus rofa ya, ini harus nasab ya. Itu masuk dalam kategori bisa berpikir. Tapi kemudian pada saat ditanya, sebenarnya kamu ngerti nggak sih berpikir itu apa? Kadang yang dia ungkap itu adalah hasil berpikir. Dan ini diungkap oleh orang-orang zaman dahulu, ya kan, dan juga zaman sekarang tentang bagaimana sih mereka berusaha mendefinisikan berpikir tadi, ya kan? Begitu juga fil qadim wal hadis, zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi orang-orang itu sudah mulai berusaha terus menerus. Walakinnahum akhfaqu fi idraki hadhil waqi, tapi mereka semua gagal dalam memahami fakta akal itu apa, fakta berpikir itu apa, fakta pemikiran itu apa, berpikir itu apa, mereka gagal. Nah, ini dia. Jadi dalam kitab ini dijelaskan mereka semua gagal. Wa wajada, ya, dan didapati wa wujida man yuhawilu rosbatori litafkir, dan didapati dari orang-orang yang berusaha menggambarkan, menamakan metode dari berpikir itu apa. Walakinnahum qad najahu fi nawahin min samrati hadihi tariqati. Jadi akan tetapi mereka sebenarnya telah mendapati apa yang mereka usahakan itu apa? Buah dari metode ini, buah dari metode berpikir ini. Bil mujizati wal ilmiyah, ya, dengan segala metode-metode ilmiah yang mereka bilang metode pemikiran itu apa, metode berpikir itu apa. Padahal ini adalah metode ilmiah. Jadi ada juga orang yang berusaha. Jadi metode ilmiah itu harus ada sampelnya, harus ada F1-nya, F0-nya, lalu kemudian ada perlakuannya. Perlakuan ini diamati, lalu kemudian perlakuan yang berbeda, perlakuan yang lain diamati lagi.
Ini kata mereka berpikir, padahal ini adalah metode ilmiah. Metode berpikir, padahal ini adalah metode ilmiah. Nanti dijelaskan di situ. Ya kan? Walakinnahum dolalu tafkiri min haitsu huwa tafkir. Akan tetapi mereka itu semua tersesatkan, ya kan? Dari pemahaman berpikir dan ya min haitsu huwa tafkir. Dari sisi berpikir itu apa? Ya kan? Wa dhalalu ghairahum minal muqallidin alladziina ya bahrahum hadan najal ilmi. Jadi dikatakan bahkan sebagian atau selain dari mereka itu juga tersesatkan dan menjadi mereka itu pengikut, ya kan, dan pengagum dari hasil atau dari hasil ilmiah ini. Jadi sebenarnya ternyata mereka itu mengikuti sesuatu yang sudah tidak dalam tempatnya untuk bagaimana metode berpikir. Jadi mereka ini tidak tahu sebenarnya metode berpikir itu bagaimana. Tapi karena hasilnya mereka dapati, hasilnya, karena memang sebenarnya sejak zaman umur manusia itu sudah berpikir dan sudah menghasilkan banyak benda-benda, banyak teknologi, banyak pengetahuan. Nah pada saat itu mereka sebenarnya tidak tahu definisinya bagaimana berpikir, tapi sudah menggunakan. Itulah mungkin hebat. Nah, diikuti pada saat ada orang yang salah dalam melakukan hal tadi, ya kan? Nah, jadi mereka semua gitu. Nah, anak sekalian, jadi ini yang sudah diusahakan oleh manusia. Jadi bagaimana manusia sebenarnya telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan tata cara berpikir itu bagaimana, menemukan metode pemikiran itu bagaimana, metode dan bahkan berusaha menemukan bagaimana definisi dari berpikir itu. Tapi mereka semua di saat yang sama sebenarnya mereka semua dalam kondisi sedang menikmati hasil berpikir, sedang menikmati hasil pemikiran. Ya, sampai situ. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham? Kalau tidak paham, nanti diskusi lagi. Ya, insya Allah nanti bulan besok agak susah ini. Ini harus dilihat. Ya, mungkin juga ini kurang terang juga, kita terangin lagi. Mungkin begitu buat anak-anak sekalian yang pagi hari ini sedikit demi sedikit kita kaji kitab ini pelan-pelan dan kemudian juga sampai kita tahu nanti bagaimana sebenarnya tentang tafsir ini, pemikiran ini. Jadi hakikat berpikir ini menjadi kajian kita. Mudah-mudahan para santri dan seluruh para asatidz bisa mengikutinya dan juga nanti pada akhirnya bisa menjadi muslimah yang berwawasan, muslimah yang ideologis. Amin. Ya, tentu tidak menghilangkan tugas-tugas. Oke, begitu mari kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.